Seharusnya timnas Cina malu sama Indonesia, karena di saat Indonesia bertandang ke Cina tidak ada mendapat layanan yang terbaik. Sekarang timnas Cina datang ke Indonesia dilayani seperti raja. Ayo kita simak berita ini. Laga pertama mereka adalah lawatan krusial ke Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni menghadapi tim yang kini berada di atas mereka, Timnas Indonesia. Pasukan Branko Ivankovic sedang berada dalam mode all-in. Mereka menyadari betul hanya 2 kemenangan yang bisa menjaga harapan mereka tetap hidup, sembari berharap pesaing seperti Indonesia atau Bahrain tergelincir. Kebetulan, Cina sudah pernah mengalahkan keduanya di leg pertama 2-1 atas Indonesia dan 1-0 kontra Bahrain. Kemenangan dalam 2 laga sisa akan memberi mereka keunggulan head-to-head yang sangat berarti, bahkan jika harus bersaing ketat secara poin. Tim nasional Cina, tim yang sudah sangat melekat di hati para penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, saat away ke Cina, kita diperlakukan seperti layaknya mereka saja, di mana dari jauh-jauh hari sebelum laga sudah kelihatan niat busuknya terlebih dahulu. Mulai dari memindahkan venue pertandingan ke Qingdao hingga tidak niat menyediakan berbagai fasilitas. Dan saat leg pertama tiba, ketika itu timnas benar-benar seperti ditunjang dengan fasilitas seadanya. Lebih parahnya lagi, fans Garuda yang away ke Qingdao Stadium juga mendapatkan perlakuan yang tak senonoh dengan tidak boleh membuka spanduk, banner, bahkan bendera merah putih sekalipun tidak boleh. Parah. Ya, terlepas dari hasil laganya yang mengecewakan, tapi letak kekesalan supporter adalah pada perlakuan tuan rumah yang kurang menyambut kedatangan tamu. Dan kini, giliran mereka yang datang ke Indonesia untuk menjalankan laga home terakhir timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 5 Juni besok, ketika malam lebaran, kita bakal menjadi tuan rumah. Fans sudah penuh dengan sedikit amarah, tapi ada pembatasan hingga pemantauan dari FIFA dan AFC. Maka dari itu, jalan terbaik adalah memberikan dukungan penuh lewat kreativitas seperti banner, koreo, maupun tifo. Jangan sampai terjadi siulan ataupun teriakan yang menyinggung, mengingat kita masih dalam tahap diawasi FIFA. Sementara dari pihak federasi tetap ingin memberikan yang terbaik untuk tim tamu. Tidak ada yang dibeda-bedakan dari tim tamu-tamu sebelumnya. Cina pun tetap akan jauh lebih nyaman selama di Indonesia. Ya, terbukti semenjak kehadiran seluruh skuad Cina, mereka langsung mendapatkan kawalan khusus agar lebih aman. Mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat, mereka langsung bergegas menuju hotel. Ya, selama di bandara, timnas Cina tidak mendapatkan sambutan dari fans Indonesia, mengingat jam menunjukkan pukul tengah malam. Meskipun demikian, banyak wartawan yang menunggu dari sore. Pengawasan dari pengawal tetap dilakukan untuk menjaga kenyamanan. Terlihat para pemain Cina pun menggunakan masker semua. Mungkin jaga-jaga karena kasus COVID-19 di Asia Tenggara saat ini sedang naik, tapi di Indonesia masih belum. Tak lama harus menunggu, tim rombongan Branko Ivankovic langsung menuju hotel. Wang Dale dan kawan-kawan langsung dijemput oleh 1 unit bus berukuran besar dengan pengawalan 1 unit mobil patroli aparat kepolisian. Dan yang mencuri perhatian adalah bis yang mereka gunakan, di mana Cina tetap mendapatkan bis yang sama dengan tim tamu lainnya dengan tampilan modifikasi lengkap dengan bendera Cina, desain khusus untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya ampun, jeleknya kalau mau dibandingin dengan bis Cina yang dulu, jauh lah ya. Padahal kita tahu nih, Cina bukan negara ecek-ecek loh. Mereka negara terkaya di dunia. Negara terkaya, layanannya masa seperti itu. Cina sendiri menginap di Hotel The Langham Jakarta Selatan. Ya, hanya sekitar 25 menitan lah menuju GBK. Nggak jauh-jauh amat kok, kayak kita dulu di Qingdao. Dan ternyata hal ini membuat malu Cina sendiri. Iyalah. Lewat salah satu media terbesar di Cina, yaitu situs berita 163.com, menyoroti fasilitas yang diberikan Indonesia serta keramahan fans Indonesia saat timnas Cina tiba di Jakarta. Secara tidak langsung, Indonesia mempermalukan Cina. Mereka menyambut Cina dengan fasilitas luar biasa, tulis media Tiongkok 163.com. Ya, harus belajar sama Indonesia. Federasi Cina belajar pada Indonesia. Seharusnya ini harus menjadi pembelajaran bagi Federasi Cina. Tambah media itu. Ya, apapun itu, Erick Thohir sendiri sudah menegaskan bahwa Indonesia akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi tim tamu, meski timnas Indonesia tak mendapatkan pelayanan terbaik ketika away. Erick Thohir beri kode akan datangkan pemain keturunan berposisi gelandang dan penyerang untuk timnas Indonesia. Mantap ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan kode bahwa ia akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk menambah kuat timnas Indonesia. Pemain yang akan didatangkan itu berposisi gelandang dan penyerang.
menyerang. Hal itu dikatakan saat Erick Thohir melihat sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir awalnya menanggapi adanya 5 pemain yang absen membela Timnas Indonesia melawan Cina. 5 pemain itu adalah Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, dan juga Sandy Walsh. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Sedangkan Ragnar Oratmangun tidak dipanggil ke Timnas Indonesia karena sakit. Sandy Walsh juga mengalami cedera dan absen dalam 6 pekan ke depan. Terakhir, Eliano Reinders yang harus menemani istrinya melahirkan di Belanda. Absennya pemain-pemain itu membuat Patrick Kluivert memanggil Asnawi Mangku Alam, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, Stefano Lillipelli, dan juga Beckham Putra. Erick Thohir tidak lagi khawatir karena pemain pengganti juga mempunyai talenta yang bagus. Iya, mantap. Hal ini ia ketahui saat Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025 kemarin. Kami percaya sekarang Timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2 kali 11 pemain yang selalu saya bilang. Kalau dulu ada 1 atau 2 pemain cedera, kami sudah pusing, kata Erick Thohir. Iya. Untuk mengganti Martin Paes, Timnas Indonesia masih mempunyai Emil Audero. Emil Audero akan menjalani debut dalam pertandingan melawan Cina. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang, Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah ada Nadeo Argawinata dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucap Erick Thohir. Pengganti Eliano Reinders dan juga Sandy Walsh, Timnas Indonesia mempunyai Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Untuk Marcelino Ferdinand, ada Beckham Putra yang masih bermain bagus sejauh ini. Iya, dan terakhir, Ragnar Oratmangun perannya akan digantikan oleh Stefano Lillipelli. Hanya saja Erick Thohir mengakui Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan beberapa pemain keturunan lagi. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir optimistis dengan kiprah Timnas Indonesia di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yakin. Dia yakin dengan peluang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Erick menambahkan, Timnas Indonesia saat ini harus berani bermimpi dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Wajib bermimpi tinggi-tinggi. Inter Milan itu mengakui hal tersebut penting untuk menjaga mentalitas skuad Garuda. Kalau 2 tahun yang lalu, mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi, tidak salah bermimpi. Tapi usaha dalam mengejar mimpi itu yang penting. Menuju Piala Dunia. Bagi Timnas Indonesia, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah mimpi yang paling dekat untuk diwujudkan. Sebab diketahui skuad Garuda belum pernah lolos ke putaran ketiga kualifikasi pada edisi sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sepanjang yang disampaikan berita ini, seharusnya Cina itu malu sama Indonesia. Karena Indonesia memberikan fasilitas terbaik buat mereka. Di saat Indonesia awal ke Cina, mana ada dapat seperti ini. Kita membawa bendera dan memasang spanduk aja, kita harus diturunkan katanya. Sedangkan di Indonesia dikasih layanan. Bis bagus, disambut dengan baik, dan semuanya fasilitas oke. Jadi sama Indonesia, Cina harus bisa menghargai. Kami sekarang di posisi kami sebagai tuan rumah memberikan layanan terbaik bagi Anda. Begitu juga kami tidak bakalan menyerah kepada Anda. Di GBK nanti akan membuktikan bahwasanya Anda bisa kami kalahkan. Oke, terima kasih.